Kalau misalnya kamu mendapatkan 17.000 hektar perkebunan yang subur, hal pertama apa yang akan kamu beli? Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku akan membahas bagaimana seorang budak di Amerika mendapatkan warisan miliaran rupiah. Namun sayangnya, meskipun dia memiliki banyak sekali uang, dia tidak hidup lama. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu kisah hidup Amanda, make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion plus reality tips setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Satu hal lagi, di bulan Oktober nanti aku bakal adain giveaway berupa laptop Lenovo dengan harga 22 juta rupiah. Makanya kalau misalnya kamu tertarik untuk dapetin giveaway tersebut, make sure untuk follow aku di Instagram @yuvipan karena aku bakal adain IG live di mana aku kasih tahu ke kamu gimana sih cara menangin laptop yang cocok banget untuk gaming tersebut, dan juga buat kamu yang suka edit video, it's the perfect laptop for you. Anyway guys, sekarang kita bakal ngomongin tentang keluarga Amanda. Tahun 1849 di Georgia, Amerika, ada seorang laki-laki yang bernama David Dixon. Dia berumur 40 tahun dan dia adalah seorang pemilik kebun. Dia memiliki puluhan budak, salah satunya bernama Julia Francis yang saat itu baru berusia 12 tahun. FYI, David sudah memiliki istri ya, tapi karena dia suka dengan Julia, dia melakukan hubungan dewasa dengan Julia yang masih di bawah umur tersebut. Akhirnya Julia pun hamil dan di tanggal 20 November 1849, anak perempuan mereka lahir, dinamakan Amanda America Dixon. Si Julia mengasuh Amanda ketika dia masih menyusui bayinya, dan dia juga dibantu oleh ibunya sampai ketika dia selesai menyusui ya, Amanda dipindahkan ke rumah David di mana ibunya si Elizabeth dialah yang mengasuh Amanda. Hubungan mereka berdua sangat erat dan karena Elizabeth itu adalah wanita berkulit putih, anaknya juga sangat sukses ya. Jadi mereka itu adalah sosialita. Elizabeth mengajarkan Amanda bagaimana cara berperilaku layaknya sosialita ya. Dia juga mengajarkan Amanda bagaimana cara menulis, membaca, dan belajar piano. Selain itu, David juga sangat sayang dengan Amanda, di mana dia mengajarkan Amanda bagaimana cara berbisnis. Jadi Amanda itu meskipun dia adalah seorang anak budak ya, dan secara legal juga dia tuh tertulis sebagai budak dari Elizabeth, dia itu diperlakukan seperti anak orang berkulit putih di zaman itu. Nah sayangnya ketika Amanda baru berusia 15 tahun, Elizabeth meninggal, dan 1 tahun kemudian peraturan di Georgia menyatakan kalau kalian sudah boleh membebaskan budak kalian. Jadi maka dari itu secara legal Amanda bukan lagi seorang budak. Nah pada saat itu dia berusia 16 tahun dan dia dinikahkan kepada sepupunya ya, seorang laki-laki berkulit putih yang bernama Charles. Tapi karena tetap aja di Georgia itu tidak diperbolehkan pernikahan antara ras ya, jadi mereka tidak bisa menikah secara legal, dan kayaknya sih mereka nggak pernah nikah gitu loh karena tidak ada dokumentasi sertifikat pernikahan gitu. So anyway, mereka memiliki 2 orang anak laki-laki ya, satunya itu bernama Julian, satunya lagi bernama Charles. Nah sayangnya meskipun Charles adalah orang kaya dan mereka memiliki perkebunan, enggak tahu kenapa Amanda tidak happy. Jadi akhirnya pada tahun 1870 dia bersama juga dengan kedua anak laki-lakinya kembali ke rumah ayahnya, di mana di sanalah dia mengasuh ayahnya, dia bantu bisnis ayahnya dan segalanya. Nah ketika Amanda berusia 27 tahun, dia itu adalah seorang wanita yang sangat modern ya, karena dia pergi ke Atlanta University untuk menyelesaikan studinya, di mana setelah dia lulus dia mengajar di universitas tersebut. Jadi dia adalah seorang wanita yang sangat pintar, dan tidak lama kemudian dia kembali ke rumah ayahnya di
gimana dia menjaga ayahnya dan juga menjaga anaknya. Tapi sayangnya pada tahun 1885 tiba-tiba ayahnya meninggal. Aku nggak tahu kenapa ayahnya meninggal, tapi yang jelas satu hari setelah ayahnya meninggal, istri ayahnya, istri legal itu juga meninggal. Setelah itu keluarga dari ayahnya ya si David dan juga pokoknya keluarga besar gitu lah ya, mereka jadi curiga kok ini tuh tiba-tiba meninggal gitu kan. Ditambah lagi surat warisan yang ditulis oleh David sebelum dia meninggal menuliskan kalau semua harta saya, uang cash sebesar 3.000 US dollar, tanah sebanyak 17.000 hektar, dan juga rumah saya ya, itu semua akan saya berikan kepada Amanda dan juga kedua anak laki-lakinya dan tidak ada orang yang boleh ganggu gugat. Selain itu dia juga bilang kalau meskipun si Amanda menikah lagi atau dia pacaran lagi, uang itu ataupun harta tersebut tidak boleh diberikan kepada laki-laki tersebut gitu. Jadi dia benar-benar sangat peduli dengan Amanda. Namun 79 keluarga David sangat tidak bahagia. Mereka rasa kalau Amanda itu pasti memalsukan surat warisan lah, atau ketika David menulis surat warisan itu dia lagi halusinasi, jadi dia tidak wise. Ada juga yang bilang kalau Amanda itu bukan anak ya, jadi dia tidak berhak untuk mendapatkan uang dan juga harta David. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka pertama menggugat dulu ya surat warisan ini, mereka bawa ke Superior Court gitu di Georgia. Tapi lagi-lagi hakim berpihak kepada almarhum David dan juga Amanda. Mereka bilang kalau ini adalah surat warisan yang sah dan semua harta harus diberikan kepada Amanda. Dan tampaknya ini membuat Amanda stres gitu loh. Iya, memang dia meskipun dia mendapatkan uang yang banyak sekali, tapi tampaknya dia juga tetap stres kan lah ya. Ya aku bisa ngerti sih, kayak bayangin kamu nggak salah apa-apa dan kamu mendapatkan warisan, tapi banyak sekali orang-orang yang benci dan juga iri dengan kamu. So anyway, that's what happened. Dan setelah mereka kalah ya, mereka tidak happy gitu loh. Mereka tetap mau menggugat si Amanda lagi. Jadi mereka bawa kasus ini ke Supreme Court di Georgia. Itu adalah kayak pengadilan yang udah utama banget gitu. Dan tetap aja ujung-ujungnya si Amanda menang gitu loh. Surat warisan itu sah. Jadi akhirnya Amanda mendapatkan semua harta itu. Dia jadi instant millionaire ya. Dia menjadi salah satu wanita paling kaya di Amerika pada saat itu. Setelah dia menang, dia langsung pindah ke kota lain yang bernama Augusta, di mana dia membeli sebuah rumah besar dengan 7 kamar. Nah di sana dia sangat dihormati oleh masyarakat ya, karena dia itu adalah seorang wanita yang pintar. Dia juga memiliki ribuan hektar perkebunan, bisnis yang sukses. Dia juga sangat berkarisma. Jadi dia itu adalah sosialita di Augusta. Dia kenal dengan orang-orang elit, dan karena itu ketika anaknya beranjak dewasa, mereka juga bisa berkenalan dengan perempuan-perempuan dari kalangan elit, dan akhirnya mereka berdua menikah dengan orang berkulit putih ya, yang status sosialnya itu tinggi di sana. So anyway, fast forward ke tanggal 14 Juli 1892, si Amanda bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Nathan. Nah Nathan ini dia sangat mirip dengan Amanda. Miripnya itu gimana? Jadi basically ibunya itu juga adalah seorang budak dan ayahnya itu juga dari keluarga yang kaya gitu loh. Nah ini tuh dinamakan Tumor Brothers, bukan tumor ya, kayak Tumor Brothers, di mana mereka juga memiliki perkebunan. Dan ketika si Nathan beranjak dewasa, dia mulai bekerja dengan pamannya dan dia juga mendapatkan edukasi. Dia juga belajar bagaimana cara menjadi orang berkelas tinggi gitu ya. Jadi ketika mereka bertemu, mereka pun langsung jatuh cinta. Tidak lama setelah mereka bertemu, mereka langsung memutuskan untuk menikah dan tampaknya hidup mereka happy-happy gitu ya. Tapi di balik itu semua, tetap saja Amanda mungkin karena dia masih diganggu oleh keluarga David ya, ayahnya gitu ya. Jadi dia tuh sering sekali stres gitu. Kayak dia tuh bakal punya panic attack, terus dia tuh kayak punya anxiety disorder. Jadi dia itu sering stres gitu loh. Ditambah lagi tidak lama setelah mereka berdua menikah, kan si Nathan juga memiliki anak ya. Salah satunya adalah seorang perempuan yang bernama Mame yang berusia 14 tahun, dan anak laki-laki kedua Amanda yang bernama Charles, dia itu jatuh cinta kepada Mame, dan parahnya Charles itu sudah berusia 23 tahun sedangkan Mame baru berusia 14 tahun. So history repeats itself. Setelah Amanda mengetahui itu, dia sepakat dengan Nathan untuk mengirimkan Mame untuk ke sekolah di Baltimore ya, di sekolah Katolik gitu, supaya si Charles itu dijauhkan dari Mame. Tapi tampaknya ini malah membuat Charles jadi makin termotivasi
untuk mendapatkan Mame karena dia berencana untuk menculik Mame dari sana. Nah, untungnya dia gagal dan mungkin karena mereka adalah orang yang kaya ya, si Charles itu sama sekali tidak dihukum, ataupun mungkin karena dia bermaksud untuk menculik saudaranya sendiri, jadi dia tuh tidak pernah dihukum atas tindakan ini gitu. Nah, karena skandal ini ya membuat Amanda menjadi sangat stres, dimana dia pun memutuskan bersama dengan Nathan untuk pindah ke Baltimore, dimana dia akan istirahat dulu di sana. Jadi mereka pun menyewa servis mobil ya yang bisa mengantarkan mereka dari Augusta ke Baltimore, tapi karena warna kulit mereka tidak mendapatkan tiket first class. Jadi akhirnya karena kepanasan di dalam mobil, kondisi Amanda memburuk. Baru saja dia sampai di Baltimore, dokter langsung datang untuk mengecek keadaan dan juga kesehatan Amanda ya. Dan ternyata Amanda mengidap penyakit neurasthenia, di mana itu adalah chronic abnormal fatigue syndrome. Dan sayangnya baru saja 2 hari Amanda sampai di Baltimore, Amanda meninggal ketika dia berusia 43 tahun. Amanda dimakamkan memakai baju pernikahannya dan Amanda meninggalkan uang sebanyak 447.000 US dollar. Ditambah lagi ada 17.000 hektar perkebunannya dan ini semua dibagi rata untuk ibunya si Julia dan juga kedua anak laki-lakinya. So, iya guys, tampaknya meskipun Amanda memiliki segalanya, tapi dia itu stres guys. Jadi dia tidak memiliki hidup yang full gitu ya, karena dia itu merasa kalau selalu nggak nyaman, padahal dia itu adalah seorang sosialita, dia itu juga sangat sukses, tapi ya guys, dia nggak bisa nikmatin. So anyway, aku pengen tahu opini kamu tentang cerita ini. I guess apa yang bisa kita pelajari adalah kita harus selalu be grateful dengan apa aja yang kita miliki, karena harta itu nggak menjamin kamu bisa hidup panjang dan juga hidup sehat ya. Kayaknya kita lihat aja si Amanda yang sayangnya baru berumur 43 tahun tapi dia meninggal. So anyway guys, thank you so much for watching. Buat kamu yang pengen tahu warna lipstick yang aku pakai hari ini aku pakai lipstick dari Revlon. Ini tuh adalah Cushion Lip Tint dan warnanya itu adalah 200. I can't see, is it fancy wine? Oh my god, my eyes. Anyway, but this is what it looks like, kayak creamy gitu, and I really like it. I think this is the perfect color untuk fall, meskipun kita cuma punya 2 musim dan fall basically itu kayak tetap aja panas ya, tapi lebih sering hujan sih. Tapi anyway, let me stop talking, let me let you go now. Thank you so much for watching. I hope you have a wonderful day and I will see you in my next video. Bye guys. I know I'm not alone.